Jadi kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati. Yang kita ambil dari Efesus pasal 2 ayat 10. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, kita lihat pendahuluan. Gerejamu dan pelayananmu mungkin masih kecil dan dipandang sebelah mata oleh orang lain. Tetapi saat Anda dengan sepenuh hati menghadirkan nilai-nilai kerajaan surga, Anda pasti dapat mendatangkan perubahan yang berarti di dalam gereja. Mungkin kita merasa kecil, mungkin gereja kita rasa kecil, tetapi pada sore hari ini dengar dengan baik firman Tuhan, maka kita akan melihat hal yang luar biasa akan terus terjadi di dalam gereja kita. Khususnya tahun 2023 nanti kita akan menjadi gereja yang luar biasa. Amen. Gereja yang besar. Amen. Karena ini sudah kita lihat ada tanda-tanda yang sungguh luar biasa di dalam pelayanan kita, saudara. Untuk itu mari kita lihat Efesus 2 ayat 10. Bagaimana Efesus 2 ayat 10 bunyinya? Karena kita, saya ulangi, karena kita, berarti semua, tidak ada yang dikecualikan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Menarik Bapak Ibu kekasih, ya. Firman Tuhan berkata, sudah dipersiapkan Allah sebelumnya kita untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita yang hadir pada sore hari ini tidak ada yang kecuali. Allah sudah program kita dari langit untuk menjadi hamba Tuhan yang hebat, menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa, menjadi pelayan-pelayan yang dahsyat. Jadi sudah diprogram dari surga. Ini harus kita yakini, Bapak Ibu kekasih. Ya. Kita lihat di sana ada warna merah dan warna biru. Sengaja saya buat warna merah dan warna biru. Dua ini yang akan kita kupas sore hari ini. Yang pertama kata kita. Ya. Kita itu majemuk. Ya. Lebih dari satu. Jadi kata kita berarti keseluruhan kita orang percaya. Ya. Kita itu berarti saudara-saudara dalam Kristus Yesus bukan sendirian. Jadi untuk membuat gereja besar kita tidak bisa sendirian. Kita itu berarti bukan individu, bukan perorangan. Jadi bukan perorangan, bukan individu. Itu sebabnya jangan ada yang memegahkan diri. Bukan one man show. Jadi tidak ada seorang yang merasa lebih baik, lebih hebat daripada yang lain. Bukan one man show.
Itulah kata kita, berarti kebersamaan. Untuk menjadi pelayan yang hebat, bukan one man show, tetapi seperti ini. Seperti apa? Jadi kalau kita mau hebat, lihat seperti ini. Ya, lihat gambar itu. Seperti itu. Semua bekerja. Semua ambil bagian. Sesuai dengan panggilannya, sesuai dengan talentanya. Jadi, kebersamaan. Inilah yang Tuhan mau, saudara-saudara. Kita dipersiapkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik di hadapannya, agar terjadi perubahan di dalam gereja kita. Lihat itu, saudara-saudara, pakai gelang. Ya, apa artinya gelang itu? Ikatan perjanjian. Jadi, ada gelang, ikatan perjanjian. Jadi kita mengikat perjanjian dengan Tuhan. Bulat, gelang itu bukan. Tidak ada ujung pangkalnya. Cincin itu saudara lihat, tidak ada ujung pangkalnya. Demikian juga gelang, saudara, tidak ada ujung pangkalnya. Bulat, tekadnya bulat. Kita bersama. Bukan individu, bukan perorangan, bukan one man show, tapi kita membuat perjanjian dengan Tuhan. Ada gelang. Saya teringat waktu Eliasar, hamba sahaya dari Abraham, pergi ke Ur-Kasdim, ke Mesopotamia, untuk mencari istri untuk anaknya Abraham, Ishak. Ya. Ishak. Abraham berkata begini, engkau taruh tanganmu di pangkal pahaku, supaya engkau berjanji engkau akan mencari istri bagi anak dari negeri nenek moyangku. Tidak boleh dari Kanaan ini istri daripada anak-anak. Kemudian Eliasar pergi. Sampailah dia di Mesopotamia. Dia berdoa yang luar biasa doanya. Tuhan, tunjukkanlah kasih-Mu kepada tuanku Abraham. Nanti akan terjadi seperti ini. Akan ada seorang wanita datang mengambil air dan aku akan berkata, berilah aku minum. Dan kemudian dia akan memberi saya minum. Dan kemudian dia akan berkata, unta-untamu untuk aku berikan minum. Benar doanya Eliasar, saudara-saudara. Datanglah Ribka. Dan dia katakan, beri aku minum. Waktu dia minum air, dia kasih minum. Dan dia berkata, unta-untamu pun akan aku beri. Dan kemudian saudara-saudara, apa yang terjadi? Eliasar ambil gelang perjanjian, bahwa dia berjanji dia akan menjadi penolong bagi tuan mudanya, yaitu Ishak, di tanah Kanaan, saudara kekasih. Diberi gelangnya seperti itu, saudara. Ada gelang perjanjian. Berat. Gelangnya itu 10 sikal emas. Berarti 114 gram, saudara-saudara. Berat perjanjian itu 114. Satu sikal 11,4 gram, saudara-saudara. 10 sikal 114 gram. Hebat seperti ini, katakan amin. Ada ikatan perjanjian yang kita berikan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap eksis melayani Tuhan. Itu tentang kita. Nah, kita lanjut yang berikutnya, saudara-saudara.
Ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saya senang dengan kata-kata ini. Paulus luar biasa. Lewat ilham Roh, penwahyuan dari Roh Kudus, dia katakan kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan, mengerjakan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang hebat. Melakukan pekerjaan baik telah direncanakan Allah sebelum penciptaan. Sebelum dunia diciptakan, Dia sudah rencanakan sesuatu yang baik terhadap dirimu. Engkau masih ada di kantong Allah. Dunia masih tohu wabohu, masih gelap gulita, kosong saudara-saudara, campur baur. Tapi Allah sudah berencana di surga untuk menjadikan engkau, yaitu hamba Tuhan yang melayani dengan hati nurani yang murni, hati nurani yang tulus, hati nurani yang bening, saudara kekasih dalam Kristus. Melakukan pekerjaan baik telah direncanakan Allah sebelum penciptaan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan kekristenan. Jadi tidak bisa dipisahkan karena memang sudah dari sononya, dari langit diprogram engkau menjadi orang hebat, menjadi pelayan yang hebat. Diciptakan dan dipilih Tuhan kita menjadi agen perubahan. Jadi Tuhan mau kita menjadi agen perubahan. Agen perubahan itu bagaimana saudara? Untuk menjadi hebat, untuk berhasil saudara-saudara, dia harus memprioritaskan nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi agen perubahan itu, pelayan-pelayan itu, ya, nilai-nilai kerajaan Allah menjadi prioritas. Value dari kingdom of God menjadi priority dalam kehidupan pelayanan kita. Katakan amin. Jadi value itu, nilai-nilai itu harus menjadi prioritas. Kalau ini yang kita lakukan, wow, apa yang terjadi? Maka gereja kita akan menjadi gereja yang hebat, gereja yang besar. Apa itu nilai-nilai kerajaan surga, saudara-saudara? Kita lihat yang pertama adalah keadilan. Jadi kalau kita melayani harus adil. Tidak ada pilih kasih antara kaya dan miskin, suku A dan suku B, agama A dan agama B. Kita layani semua. 2 minggu yang lalu saya dengan Ibu Marta dengan Pak Daniel Timothy melayani non-Kristen 4 kakak. Kami buat ibadah 4 kakak kami layani, belum percaya, belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Yesus. Kita layani, tidak ada perbedaan. Kristen non-Kristen semua kita layani agar mereka diselamatkan. Jadi yang pertama keadilan, yang kedua saudara-saudara belas kasihan. Jadi kita harus memiliki belas kasihan. Kita care, kita peduli dengan sesama. Tidak membedakan saudara-saudara. Keluarga prasejahtera kita harus peduli. Jadi ada belas kasihan, rasa masrur di hati kita melihat keluarga-keluarga prasejahtera. Itu nilai-nilai kerajaan Allah. Kemudian yang terakhir saudara-saudara, kesetiaan. Jadi kita setia. Tidak temporer melayani Tuhan, setia. Komitmen, kesetiaan. Jadi kita setia. Tidak temporer melayani Tuhan, setia. Komitmen, kompak saudara-saudara. Tidak boleh lalai. Setia. Inilah nilai-nilai kerajaan Allah. Tak
kalau nilai-nilai ini kita terapkan di dalam pelayanan kita, tidak usah saudara pusing-pusing. Tuhan pasti melakukan hal-hal yang di luar pemikiran kita. Hal-hal yang spektakuler akan Tuhan kerjakan dalam pelayanan kita. Tak kala 3 nilai kerajaan surga ini kita laksanakan. Bandingkan Matius 23 ayat 23b dikatakan demikian. Lihat Bapak Ibu. Ya. Tetapi yang terpenting, warna merah itu, tetapi ada tetap. Yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi dalam Matius 23 ini Yesus mengkritik ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, karena ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, Bapak Ibu kekasih, itu hanya melayani untuk kepentingan pribadi. Mereka lebih meninggikan adat istiadat dari kebenaran firman Tuhan, dan mereka melayani untuk hal-hal yang materi. Karena dikatakan di dalam 23 ayat bagian A, saudara-saudara, orang Farisi mengajarkan harus sempurna membayar persepuluhan itu. Saya akan baca, saudara-saudara. Perhatikan, saudara-saudara. Menarik. Mereka lupa nilai-nilai kerajaan Allah itu. Matius 23 ayat 23. Lengkap akan saya baca. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari serasi, adas, manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting, nilai-nilai kerajaan Allah, kata Tuhan, tidak kamu lakukan. Jadi itu maksud Tuhan di dalam ayat 23 ini, saudara-saudara. Persepuluhan itu oke, memang harus kamu lakukan. Kamu dalam hal mengajar persepuluhan detail, sangat rapi. Jadi orang Farisi itu mengajar persepuluhan itu rapi sekali. Maka Tuhan kritik, celaka engkau hai orang-orang Farisi. Makanya di gereja kita paling sekali 3 tahun atau sekali 5 tahun khotbah tentang persepuluhan. Enggak pernah saya persepuluhan yang haram. Karena kita bukan hal-hal materi, saudara-saudara. Tetapi Tuhan tidak meniadakan persepuluhan itu di perjanjian baru. Karena dia katakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Jadi Tuhan Yesus memuji ahli-ahli Taurat, memuji orang-orang Farisi, karena mereka mengajarkan tentang persepuluhan itu sangat detail, sangat rapi, sangat disiplin. Sampai persepuluhan dari jintan, ada semanis, dari sayur-sayuran dia harus bayar. Jadi Yesus puji itu. Kamu disiplin, bagus, rapi, tapi kamu lupa keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Nilai-nilai kerajaan surga itu kamu lupakan. Jadi Yesus tetap mengakui persepuluhan di dalam perjanjian baru. Ya, makanya kita pun melakukan itu. Jadi kalau saudara tidak bayar persepuluhan, berarti saudara tidak pernah care kepada janda-janda yatim piatu fakir miskin. Bilangan pasal 8 kalau tidak salah atau 12. Ya, ulangan saudara-saudara bahwa mereka saudara tidak pernah care dan tidak pernah perhatian kepada agungan. Kalau saudara tidak bayar persepuluhan, berarti saudara tidak pernah care dengan agungan. Tidak pernah terhadap agunganmu, ya, imanmu, gembalamu hidup dari persembahan itu. Nah, ini penting saudara tahu. Jadi kalau saudara belum bayar persepuluhan, berarti saudara tidak pernah care dengan pendetamu. Karena pendetamu makan dari situ. Sebenarnya saya lebih baik dia jadi pendeta. Saya tidak enak makan
dipanggil, tidak bisa. Kalau tidak ada yang mau dipanggil Tuhan, ya tutup gereja kan. Jadi saya ulangi, kalau saudara tidak bayar persekutuan, berarti engkau tidak pernah kasih makan pendetamu, pelayan-pelayan Tuhan, janda-janda. Karena kita persekutuan kita itu kita bayar janda-janda ada setiap bulan, sudah ada yang beras, ada yang ini, ada. Jadi bukan hanya untuk gembala. Ya, dulu bayar listrik dan sebagainya. Jadi sekali lagi, mari kita ingat nilai-nilai kerajaan Allah. Kita lakukan semuanya, tidak ada yang kita abaikan. Katakan amin. Ya. Karena di sini dikatakan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi dua-duanya kita kerjakan. Nah, kita bayar persekutuan, kita juga care kepada yaitu orang-orang susah. Supaya apa? Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Nah, kita lihat Yesus mengkritik ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena kelalaian, karena melalaikan hal yang paling penting mengenai hukum keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Dia lalai. Dia hanya fokus kepada persekutuan, dia hanya fokus kepada hal-hal materi, dia hanya fokus kepada yaitu adat istiadat melebihi firman Tuhan. Maka Tuhan katakan celaka engkau hai orang Farisi. Jadi kita tidak fokus hal-hal lain. Makanya di gereja kita kalau tidak ada yang tidak bayar persepuluhan tidak pernah ditagih. Kami tidak bayar persepuluhan. Pak Edi Suparjo, kamu sudah 2 bulan tidak pernah. Kita bukan hidup dari sana, saudara-saudara ya. Kita hidup dari ini. Kita hidup dari ini. Jadi makanya jangan lupa dua-dua harus dilakukan. Supaya apa? Supaya kita diberkati. Nah, kita lihat Mika, saudara-saudara. Nilai-nilai kerajaan surga itu di dalam Mika 6 ayat 8 dikatakan demikian. Hai manusia. Kalau dikatakan hai manusia itu tidak ditujukan kepada seorang, tetapi kepada semua orang Kristen. Katakan amin. Hai manusia, tidak dikatakan hei Bapak Edi Suparjo. Enggak individu. Berarti kita semua. Hai manusia, berarti kita semua telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Jadi Tuhan sudah mengajar kepada kita apa yang benar, apa yang baik. Apa itu saudara-saudara? Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Apa yang dituntut Tuhan daripada kita sebagai agen rahasia, agen perubahan, saudara-saudara? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi prioritas utama pelayanan seorang agen perubahan, prioritas utama pelayanan seorang agen rahasia adalah yang pertama dia adil, kemudian mencintai kesetiaan, dan kemudian hidup dengan rendah hati. Ini juga yaitu nilai-nilai kerajaan surga. Jadi ini nilai-nilainya. Tiga ini dikatakan terakhir di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia kita bisa bersandiwara, tapi di hadapan Allah kita adil, kita mencintai kesetiaan, kita hidup dan rendah di hadapan Allah. Kita tidak bisa bersandiwara. Kalau kita sudah mencintai, mengasihi, dan juga saudara rendah hati, adil di hadapan Tuhan, maka semuanya akan beres, Bapak Ibu kekasih. Nah, kita lanjut. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, saat ketiga prioritas tersebut kita pikirkan dan kita kerjakan dengan baik, pelayananmu yang tadinya kecil dan gerejamu yang tadinya kecil
akan bertumbuh menjadi pelayanan dan gereja yang hebat dan besar. Katakan amin. Katakan haleluya. Katalah value dari kingdom of God itu kita kerjakan, kita lakukan. Nilai-nilai kerajaan Allah itu kita lakukan sebagai agen perubahan, agen rahasia kerajaan surga. Maka gereja kita akan bertumbuh dengan hebat, bertumbuh dengan dahsyat. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, kita akan melihat tahun 2023 kita akan menjadi gereja yang besar. Mengapa saya katakan ini? Nanti kita lihat di Warta GPI, saudara-saudara. Alasan saya di Warta GPI, kita lihat nanti 2023 kita menjadi gereja yang hebat. Yang penting nilai-nilai kerajaan Allah, value, nilai-nilai tinggi ada menyatu dalam kehidupan, maka kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Khotbah yang singkat ini akan memotivasi Bapak Ibu untuk melayani dengan hati, melayani dari hati nurani yang tulus. Kita lihat untuk menjadi pelayan yang lebih hebat, layanilah Tuhan dengan segenap hati. Katakan amin. Kita lihat perbandingannya, saudara-saudara. Amsal 4 ayat 23 dikatakan demikian. Ya, baca, tidak ada di ininya rupanya. Kita baca Amsal 4:23. Ya, tolong saudara Benyamin. Amsal 4:23. Ya, pelayan Tuhan harus menjaga hati. Ayat 23. Amsal 4:23. Firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jadi kita jaga hati kita, kita pelihara hati kita, kita melayani Tuhan dengan hati yang murni, hati yang tulus, maka terpancarlah dari hati kita yang tulus itu, saudara-saudara, yaitu kehidupan yang kekal bagi banyak orang. Jadi hati kita itu menentukan, saudara-saudara. Karena di dalam Yeremia dikatakan hati itu ya, bisa membatu. Hati manusia itu bisa membatu, artinya keras. Makanya saya katakan, saudara-saudara, ya, kalau belum setia istrimu sejak COVID sampai sekarang, ya, ajak dia beribadah. Jangan sampai hatinya membatu. Lama-lama, ya, karena tidak pernah merasakan pujian dan penyembahan di dalam ibadah bersama. Lama-lama karena tidak pernah mendengar firman Tuhan, hatinya menjadi membatu. Saudara-saudara, kalau sudah membatu, sukar untuk kita bawa kembali kepada kebenaran. Mari hati kita jaga, karena dari dalam hati kita lah memancar kehidupan. Dan karena memancar kehidupan, maka orang yang kita layani akan mendapatkan kehidupan. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita akhiri dengan ayat kunci Roma 14, 17 sampai 18. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ingat ayat 18. Dan kalau engkau menjadi agen rahasia yang melayani dengan hati, dengan tulus, Alkitab berkata, barang siapa melayani Kristus seperti itu, yaitu saudara-saudara dikatakan, ia berkenan kepada Allah. Tuhan senang dengan kamu. Amen. Dan kemudian
dihormati manusia. Jadi balance. Tuhan sayang sama kita, manusia sayang kepada kita. Tak kalah Tuhan sayang sama kita, manusia sayang kepada kita, maka kita pun akan diberkati hal-hal materi. Nggak usah cari yang hebat-hebat soal materi itu. Tuhan pasti berikan. Yang penting melayani Kristus dengan hati yang mulia. Tuhan memberkati. Song leader sehingga kami undang ke depan. Tuhan dalam roh.